Bukan artis, bukan selebritis, fashion atau jangan jelek cheese. Siapa lagi kalau bukan Tebong Mahadira. Silakan berapian. Miring dikit. Oke, udah bener ya kan guys ya. Ketemu lagi. Kita hari ini akan membahas suatu yang viral yang saat ini adalah seseorang pengacara. Harta karun. Dibandingin gitu. Iya, dibandingin aja. Abang intel ya? Seseorang pengacara, ya kalian tahulah pengacara yang sedang viral ini. Saya penganut bela diri, ya saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat, jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa, tahu-tahu saya udah di atas meja. Goblok itu coach gua tuh. Menghebohkan dunia pengacara ya kan. Terlebih gue nextnya akan menjadi seorang pengacara. Dan tentunya gue berterima kasih ya kan kepada seorang pengacara ini. Gue ambil positifnya aja. Sebelum gue menghujat dia, gue ambil positifnya aja. Jadi gue berterima kasih dulu kepada seorang pengacara ini. Dia sudah melakukan perbuatan yang mungkin kelihatannya sepele banget ya kan. Sepele banget. Tetapi itu berdampak besar. Kenapa? Tidak ada yang pernah selama Hotman Paris, contoh, selama Hotman Paris beracara, selama Hotman Paris itu menjadi seorang lawyers, tidak ada yang pernah melakukan hal bodoh seperti ini. Tetapi satu pengacara ini yang mungkin banyak kontroversialnya, tidak masuk logika berpikir gitu kan. Ya, kita review sedikit kata-kata dia ya kan. Dia bilang, saya naik meja karena saya tidak tahu kenapa saya naik meja. Nggak tahu itu kaki saya seperti apa, tahu-tahu saya udah di atas meja. Aduh, om pengacara. Anak kecil juga tahu ya kan. Jadi mungkin karena dia seorang pengacara, jadi dia membela dirinya sendiri dengan asumsi-asumsi yang mungkin ya emang nggak masuk di nalar pikiran kita gitu kan. Tahu kok, saya juga dulu pernah ditarik di band Stinky sebagai vokalis. Padi. Ente kadang-kadang Sekali saya emang sama aneh. Dimasuk logika kita sebagai orang normal, tetapi dia ngeles aja gitu kan. Ya, kalaunya kita secara logika, secara pikiran, aku ya aja lo tuh salah gitu kan. Lo tuh salah naik meja gitu kan. Lo tuh salah, udah selesai, clear. Tapi namanya juga orang, Jelas gue diganti orang gue yang telepon goblok. pengacara ya kan, harus pintar-pintar ngeles dan sebagainya. Jadi dia nih ngeles aja gitu kan, ngeles. Ya gitulah pengacara. Tetapi banyak lucunya ya si pengacara ini. Jadi dia ngomong goblok sana sini. itu coach gua tuh. Jadi bulan-bulanan netizen gitu kan, lucu juga. Tetapi tadi gue sebagai junior ya kan, junior ya yang masih mau merintis soal jadi seorang pengacara, tentunya berterima kasih dengan apa yang sudah dilakukannya. Dan tentunya ketika gue beracara dan menjadi seorang pengacara hebat suatu saat nanti, amin ya kan, gue tidak melakukan hal-hal bodoh seperti itu yang merusak reputasi gue gitu kan. Misalnya selama berpuluh-puluh tahun kita membangun, hancur cuman gara-gara naik meja gitu saja. Jadi jangan lakukan, is no wrong, itu gagal. Jangan dilakukan ya kan guys ya, cukup dia aja sendiri.
kita ambil pelajarannya saja bagi yang kalian yang mau menjadi seorang pengacara. Tirulah yang baik-baiknya saja, yang tidak baik-baiknya jangan diikuti ya kan guys ya. Tentunya memang kontroversial banget sih pengacara satu ini, dan ya dibilang lucu ya kan. Kenapa media itu selalu menyoroti, wartawan itu selalu menyoroti, IP itu selalu menyoroti? Karena ada entertainment di dalamnya, karena ada entertainment yang dibuat oleh dia sendiri, dinarasikan oleh dia sendiri, karena ya banyak hal yang faktor yang membuat dia begitu ya kan. Terlebih ya kebiasaan dia sebagai lawyers juga gitu kan, yang membuat dia terbentuk karakternya. Dan menurut saya ya dibuat-buat ya, justru ya dibuat-buat tetapi ngalir saja ya kan gitu ya kan. Dalam artian ya karena kebiasaan dia sebagai lawyers yang harus pintar-pintar ngeles dan pintar-pintar membela diri, pintar-pintar harus mempertahankan diri, walaupun ya kiranya mungkin dia sedikit gila lo ya, tinggi juga pembawaannya, dan hebatnya dia tuh masa bodoh gitu kan dengan apa yang sudah dikeluarkannya gitu. Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung sekarang ini 2 juta metrik ton, di dalamnya uranium. Ya, Gunung Parasultan di Dompuk, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Itu quotes gua tuh. Dikeluarkannya gitu kan dengan statement-statementnya gitu kan. Dia masa bodoh dengan apa yang kata orang gitu kan. Gue salut sih di balik ODGJ ternyata teman gue ODGJ. Masa bodohnya ya menghibur kita juga ya kan. Ya kita perlu hiburan juga di dunia entertainment ya. Kita nggak melulu mau yang berat-berat, pembahasan yang berat. Ya ada seling-selingan yang viral-viral, yang bego-bego lah, yang membuat kita ngakak-ngakak ya kan. Yang untuk yang kawan rebahan ya, ini sebuah headline yang sangat yang bagus ya kan, yang sangat bermutu ya. Apa coba? Happening gitu ya kan. Tapi salut lah buat Firdaus. Gue sebut HP-nya Firdaus. Di balik kontroversialnya ya menghibur juga sih. Sama juga pengacara yang nggak punya leher gitu kan. Ini apa istilahnya? Ya bagus juga sih ya. Jangan cepat-cepat hilang dari Indonesia lah. Itu quotes gua tuh. Pengacara-pengacara yang menghibur Indonesia, kalian ya menghibur banyak berkah hidup kalian. Walaupun ya kalian banyak masalah, tentunya di balik banyak masalah itu ya kalian membawa secerca kebahagiaan kepada kita semua rakyat Indonesia yang sukanya rebahan. Ngantri gas, ya antri gas ya mahal gitu kan, tapi ya mau disubsidi tetapi di pangkalan mahal, cuak. Pasar maling, nggak ada otak. Abang siapa? Aku yang punya rumah. Jadi ngapain? Pintu semuanya dikunci, pintu depan dikunci, pintu belakang dikunci. Kemaruk kali jadi orang. Heran, orang yang mempersulit pekerjaan orang lain dosa bang, tahu? Itu nasi siapa itu? Punya siapa tadi makan di meja nggak habis?
Orang lain mau makan aja susah bang. Ini malah makan nggak dihabisin. Ih, aku nggak tahu bilang lah bang. Baru jumpa sama aku sekali aja kayak gini ya bang. Udah banyak nih dosa bang. Goblok itu quotes gua tuh. Bang, enggak. Jangan dekat-dekat aku bang. Jangan abang sentuh aku bang. Jangan abang dekat sama aku ya. Najis sekali aku. Nggak sudi aku dekat. Coba bang. Mungkin segitu saja video kita hari ini. Jangan lupa like and subscribe channelnya Boy Salim. Semoga channelnya Boy Salim ini terus berkembang pesat menjadi channel yang mendunia, dan inilah seberapa kaya Boy Salim. Kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung sekarang ini 2 juta metrik ton, di dalamnya uranium. Ya, Gunung Para Sultan di Dompuk, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Quotes gua tuh. Bukan undangan you eksis. Siapa lagi kalau bukan table Mahatma. Wah,